Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam Islam. Yang pertama, memerangi orang-orang yang murtad atau yang menentang Islam. 1. Al-Aswad Al-Ansi. Dia adalah pemimpin suku Badui dari Yaman yang berhasil mengusai Najran dan Sana. Namun ia terbunuh oleh gubernur Yaman sebelum kedatangan Zubair di awal. 2. Musailamah Al-Kadzab. Dia adalah yang mengaku nabi di kalangan Bani Hanifah di Yamamah. Dia berhasil membentuk pasukan dengan jumlah 40.000 orang. Dan Abu Bakar mengirimkan Ikrimah bin Abijal dan Syurahbil bin Hasanah. Pada mulanya pasukan Islam terdesak, namun pasukan bantuan yang dipimpin Khalid bin Walid pasukan Musailamah berhasil ditaklukkan. 3. Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Dia adalah yang menganggap dirinya sebagai nabi. Pengikutnya berasal dari Bani Asad, Ghatafan dan Bani Amir. Abu Bakar mengirim pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pertempuran terjadi di dekat sumur Buzaha. Pasukan muslim berhasil mengalahkan mereka. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Ketika umat Islam kehilangan lebih dari 70 orang penghafal Al-Quran setelah memerangi orang-orang murtad dari Islam, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Dan akhirnya Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin pengumpulan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, perluasan wilayah Islam. Khalifah Abu Bakar melanjutkan penyebaran Islam ke Syria yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Haritsah. Pasukan ini bergerak dari Quda'ah, lalu memasuki kota Abil. Abu Bakar merencanakan penyebaran Islam ke wilayah yang dikuasai Kekaisaran Persia dan Bizantium. Beliau mengirimkan dua panglima, yaitu Khalid bin Walid dan Musanna bin Haris. Mereka mengusai Hirah dan beberapa kota lainnya, yaitu Anbar, Daumatul Jandal dan Fars. Peperangan dihentikan setelah Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid berangkat menuju Suriah. Ia diperintahkan untuk membantu pasukan muslim yang mengalami kesulitan menghadapi pasukan Bizantium yang sangat besar. Komando kemudian dipegang oleh Musanna bin Harithah. Kekaisaran Bizantium dijadikan kota Damaskus, Syria sebagai pusat pemerintahan di wilayah Arab dan sekitarnya. Untuk menghadapi mereka, Abu Bakar membagi beberapa pasukan. 1. Pasukan Yazid bin Abi Sufyan ke Damaskus. 2. Pasukan Amr bin X ke Palestina. 3. Pasukan Syurahbil bin Hasanah ke Yordania. 4. Pasukan Abu Ubaidillah bin Jarrah ke Hims. Ketika pasukan Islam berjumlah 18.000, pasukan Romawi berjumlah 240.000 orang. Pasukan Islam mengalami kesulitan. Abu Bakar segera memerintahkan Khalid bin Walid berangkat ke Syam. Perjalanan mereka selama 18 hari melewati dua padang Sahara yang belum pernah dilewatinya. Pertempuran akhirnya pecah di pinggir sungai Yarmuk, sehingga dinamakan Perang Yarmuk. Peperangan ini dimenangkan oleh Islam, dan ini menjadi kunci utama runtuhnya kekuasaan Bizantium di tanah Arab. Yang terakhir, wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, awal mula Abu Bakar sakit adalah ketika ia sedang membersihkan diri, dan ketika itu air sangatlah dingin, lalu ia terkena demam selama 15 hari dan tidak keluar menuju sholat. Ketika di hari Senin malam Selasa, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menemui Rabbnya pada tanggal 8 Jumadi akhir tahun 13 Hijriah. Demikian kisah sahabat yang agung Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga kisah ini bisa membangkitkan semangat kita untuk istiqomah dalam beramal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.